Nah, sedangkan kayak kelas pertama, karena kita ditopang ada 3 kolom. Dari mulai penampilannya, mungkin waktu penyajian di kelas nasional itu potnya sesuai dengan wujud pohonnya, sehingga penampilannya nilainya terangkat. Terus keserasiannya tercapai, kematangannya tercapai. Otomatis ada 3 kolom yang menopang dari kekurangan dari gerak dasar, sehingga terakumulasi nilainya jadi merah. Ini tip aja, sebenarnya teman-teman tuh untuk mencari bendera merah itu sederhana dan gampang banget gitu. Langkah yang pertama itu gerak dasar itu harus dipertegas sesuai gaya atau modelnya. Kan sempat disinggung Mas Imam tadi, ada 3 kacamata aliran ya, naturalis, ekspresionis, surrealis. Gerak dasar pohon kita ini potensinya bicara apa? Bicara naturalis atau bicara ekspresi atau surrealis? Kalau tahu kita itu pertegas, misalkan kita batang ini punya potensi tegak berliku atau tegak, sesuaikan aja. Kalau bahan tegak itu potnya terutama, sesuaikan agresrasi. Kalau pohon tegak itu kan kecenderungannya kalau potnya nggak bulat atau tebal kotak kan gitu, itu serasikan. Terus pertegas sampai ujungnya habis di mana? Sikat des, jangan kasih los-losan lagi. Kita hanya mencari tegas gerak dasarnya aja, gitu aja loh, itu pasti merah. Nah ini contoh kasus di sini, kita masih banyak inilah kompromi. Kompromi artinya karena Pak Amlok ini sifatnya edukasi sebenarnya, biar mereka terangsang. Artinya ada pohon yang udah tercapai wujudnya, kenapa sih di double pot kayak gitu? Ini nyesek buat kita gitu. Ini nggak dikasih udah tercapai, nggak dikasih pandangan mata ini kan nggak enak kan? Udah ada pohonnya kecil dikasih pot gede lagi ditaruh di atasnya. Loh, kalau nggak niat kontes jangan kontes kalau takut mati. Iya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, banyak pohon prospek yang gerak dasar udah bagus, potnya nggak disesuaikan. Potnya nah ini kan keserasiannya nggak tercapai. Nah nanti kalau kita turun di kelasnya nasional, standarnya nasional walaupun prospek, kayak ada gelaran ini di sini nasional, terus ada kelas prospek biasanya kan gitu. Jangan harap itu nanti dapat. Karena apa? Walaupun gerak dasar keserasian pot tetap diperhitungkan. Kalau pamlo kita masih rodok inilah, ya apa sih teman-teman ini? Kita ngobrol kayak gini, butuhnya sharing kayak gini ya. Jadi saya ingatkan, walaupun itu hanya prospek, walaupun kelasnya pamlo, namanya gerak dasar potnya juga diserasikan. Karena namanya penampilan enak itu ya sesuai dengan potnya, dengan garis batangnya itu sesuai. Pohonnya udah bagus, potnya kedodoran, itu dapat hijau, ngomel-ngomel masih itu. Nah, kalau teman-teman membiasakan ikut kontes, setiap kontes satu penampilan harus diperhatikan, termasuk keserasiannya pot. Kalau ikut prospek, gerak dasarnya harus tegas, harus jelas. Ini bicara tegak meliuk, miring, setengah menggantung, atau berbatang dua merebah, atau grouping, itu harus tegas. Ujung top mahkotanya harus finish, walaupun belum proporsi. Tapi kalau masih los-losan kayak gini, walaupun sebagus apapun nggak kualifikasi, pasti tetap hijau. Sekarang ini. Dan kebiasakan teman-teman itu tingkatkan. Mau ikut prospek itu gerak dasar plus konsep itu biasakan. Faktor pot itu faktor pendukung yang dominan untuk mendukung penampilan. Kalau teman-teman membiasakan seperti itu, yakinlah cari merah itu gampang. Kan itu. Cuma nanti di kelas pratamanya kelengkapan anatominya yang harus dipenuhi. Kalau belum tercapai ya jangan dipaksain turun di pratama. Nah sama seperti ini, akal-akalan lah ya. Nasional udah menyarankan kelas matang dan kelas bahan. Karena keterbatasan kita dengan apa ya, teman-teman yang di bawah mau naik ke jadi mateng barangnya tanggung, mau ke prospek udah ada kerangka yang lebih kan itu.
mengakhiri ya dengan segala daya upaya diadakan kelas setengah jadi. Mumet kita gitu. Ada. Tapi itu kan sifatnya kebijakan-kebijakan ya, karena kebutuhan teman-teman di daerah. Kalau kita sebagai juri sih mongkon juri model apa siap bisa. Kita untuk tahu batasannya gitu. Tapi kalau ini tidak diimbangi dengan edukasi atau sosialisasi yang baik, ini kan jadi miss di lapangannya, jadi miss komunikasi atau gagal paham nantinya. Sementara itu dulu, Mas Koko. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Satu, garis batang jangan sampai ada los-losan. Walaupun belum proporsi, pingin ikut, cat aja dulu. Karena kita mau kontes, bukan mau ngegrend lagi kan itu. Walaupun garis mahkotanya belum seimbang, tapi selama udah itu cut aja dulu. Terus konsep juga dipertegas, jangan amburadul los-losan kayak gitu. Kalau kita membiasakan seperti itu, golek merah buat dagangnya gampang ini. Itu aja, teman-teman. Jadi yang harus ditingkatin sama teman-teman itu catatannya itu ya keserasian pot, lebar penampang pot sesuaikan dengan diameter batangnya. Idealnya bagaimana lah? Nah, syukur-syukur kalau nggak punya tataan ya cukup kayak swiban itu ya, kayu, papan kayu itu aja yang banyak dari sini kan gitu. Misalkan tampilan diperhatikan lah. Kalau udah seperti itu minimal merah itu pasti dapat. Tapi kalau teman-teman itu memperjuangkan komposisinya juga dipertegas, garis sampai ujung topnya dipertegas, ya pastilah apresiasinya pasti lebih bisa baik sekali kan gitu. Ini yang harus teman-teman perhatikan mulai saat ini kan itu. Nah kalau teman walaupun belum jadi, kalau udah pres-presan kayak gitu, spotnya sesuai kan orang kan lihatnya kan enak juga menikmatinya. Juri juga gak nyesek lihat kayak gitu. Kita kan nggak tahu mau tingginya mau kotanya sekian atau sekian kita kan nggak tahu. Nah itu dikatakan pohon itu tidak dipertegas sampai ke finishnya seberapa. Kalau batangnya sekian terus karena alasan dilos sampai lososan sekian kita kan nggak tahu. Padahal idealnya harusnya sekian. Kalau ini nggak di-cut, ya jangan harap kita punya imajinasi. Kita kan menjuri apa adanya, bukan berandai-andai. Apa yang ada wujud itu yang kita baca gitu. Kita berusaha menangkap kelebihan dari pohon itu. Kalau udah masih seperti itu ya kita nggak tahu. Demikian, mungkin ada teman-teman